Bang Marcel sudah hadir. Good morning, mana Lucy Wiryono. Selamat pagi, hai. Hari Hai Mel. sama Bang Marcel siahaan lo guys. Sebentar. Iya, happy Kedengeran? Happy birthday buat Iwat Ramadan. Love you. Abang, good morning. Selamat pagi Mel. Hai. Selamat pagi Lucy. Selamat pagi Hai. Marcel. Selamat pagi. Lucy ambil nyetir? Enggak kan? Enggak dong, enggak. Tuh kosong. Enggak. Oh, siap. Nyetir sendiri Bang. Yuk. Wah, itu kalau kata orang Batak itu ngeri kali itu. Ngeri kali pula Bang. Gimana, sehat semua ya? Sehat semua, si laek buleku aman, sehat ya? Aman tapi lepas di Australia. Oh, oke. Kamu gimana Lucy? Hah? Gimana? Karima gimana? Lagi recovery dia. Kemarin lumayan naker dia. Abis itu kan 10K pertama dia, Virgin 10K-nya dia tuh. Wah. Ya, 10K. seneng makanya, excited, tapi juga tahu ya, karena ya kita berbelas-belas tahun hidup bareng, jadi kita tahulah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ketika lagi perlu istirahat, biarkan dia istirahat dulu, biarkan dia recovery dulu gitu. By the way, lo ikutan cerita nggak sih Bang? Apa? 10K? Gini ceritanya, sebetulnya pengen tuh kemarin tuh udah ikut dan sudah daftar sebetulnya, gitu ya. Terus? Tapi karena gue dapet manggung di We The Fest itu hari Sabtu. Oh iya. Waduh, pas banget sehari sebelumnya kan, terus masa nggak tidur beta kan? Waduh, nggak tidur terus lari Terus gitu. nggak aman, nggak boleh. Udah pasti nggak aman, Gitu, ampun deh. Kalau di kita sekarang itu, kalau dipilih tidur, olahraga, tidur. Kenapa suara lo menggemas sih Mel? Kalau mager, olahraga. Ya, betul. Olahraga, cuan. Lebih bagus lagi olahraga sambil cuan. Ah, tangannya begitu ya. Tapi hebat ya, pada lari bisa 10K gitu tuh. Kok suaranya gemes? Suara Melani gema. Kayak di belakang, agak belakang. Aku gema nggak? Saya gema nggak? Bang Marcel enak banget nih suaranya, jelas. Suara gue gimana? Sekarang ya. Teman-teman yang lagi nonton ini kedengeran jelas nggak? Ini ada sebagian. Bang Marcel jelas banget suaranya. Padahal aku udah pakai sebentar, aku nggak Tes. juga. Karena masih Kedengeran sekarang? Aku coba ada aja. Masih gimana suara gue guys? Aman sih. Tapi memang agak jauh kamu jadinya. Iya. Kamu jauh Mel. Ngejauh. Perasaan abang doang yang udah Oke, lebih baik jauh apa standar? kalau standar itu udah drop sih. Ya Allah, itu mah udah mau digimanain lagi kita mah ya, udah standarnya gini ya. Oh iya, jadi ada yang jadi suara gue dan Melani tuh bergema. Melani kan kecil banget, di aku pun juga gitu. Oke, Aku pun juga bergema. kita ulang lagi. Oke, kita ulang ya, coba ya. Oke. In a bit. Oke. Bergema banget ya, geng. Kesel deh. Aku pakai Next. Coba apa? aku pakai headset aja biar gampang. Coba Bang Marcel, bismillah, mudah-mudahan aman. Yes. Oke. Coba. Kedengeran nggak? Jelas nggak? Kedengeran? Oke. Feedback lagi nggak? Nggak. Ini kayak ada duk gitu deh. Halo? Oh, kayaknya speakernya Bang Marcel. Speaker? Speaker? Kalau di aku juga ngegema. Sekarang masih menggema kah? Enggak. Oke. Aman ya? Iya, lo di ukuran. Aduh. Anyway. Oke. Bang. Ya.
Kita pengen nyobain. Ih, ini apaan sih? Ngerti. Coba. Coba Ada yang pakai Bluetooth atau enggak? Mungkin biasanya kalau pakai Bluetooth suka gitu tuh. Makanya aku pakai. Coba. Biasanya gitu. Namanya juga teknologi. Coba. Iya, jadi kayaknya TikTok ini kurang-kurang nih dengan device yang pakai Bluetooth. Makanya yang standar aja Bang Marcel. Aman. Sudah. Begini. Jelas nggak? Udah nggak ada. Udah, Bluetoothnya udah dimatiin sama gue. Udah dikubur. Ini speaker Bang Marcel feedback. Aduh, gimana ya? Coba aku keluar lagi. Coba pakai device yang satu lagi ya. Oke. Siap. Kita tunggu. Tapi Dadah. Bye. See you in a bit. Yang paling jelas emang Bang Marcel. Nah, sebenarnya kita harus cerita dulu nih Mel, kenapa kita mau mengajak Bang Marcel Siahaan buat ngobrol sama kita. Jadi teman-teman yang bergabung nanti juga bisa nanya nih gitu. Kita angle-nya pengen apa? Karena kan yang dikerjain sama Marcel nih banyak ya sebenarnya. Katanya ini aman. Emang kayaknya universe nggak mengizinkan gue live sama cewek botak deh. Kayaknya guna Tyson deh. Diguna-guna dari Australia, nggak bisa nyebrang laut biasanya. Sama Cohen, sama Fisher, yang rambut aman. Begitu sama yang botak, the universe tidak boleh. Nanti kamu berpaling, nggak boleh, ya kan? Dia kan abang gue. Gue sama Marcel tuh kan satu marga Siahaan ya. Iya, tapi sebenarnya Marcel itu luar biasa. Kalau kita bilang perjalanan karirnya, hidupnya dia tuh juga berwarna banget ya, Bo. Ya banget. Kemarin tuh salah satu angle yang kita tuh tertarik sama Bang Marcel satu gini, kan yang namanya persaingan itu kan bukan cuma pekerjaan kita di kantor ya, Bo. Kan penyanyi cowok deh sekarang, lagi yang baru-baru ada Done tuh yang daur hidup, Sal, pokoknya terus Tulus yang juga lebih muda yang udah settle juga gitu. Abang ini kan dari zaman kita radio tuh dengan firasat, jangan pernah berubah, takkan terganti, itu kan udah ibaratnya hits. Nah, gimana sih caranya si abang tuh untuk bisa mempertahankan dia, ibaratnya kan walaupun misalnya orang udah punya fans yang ibaratnya militan, tetap dong harus ada tuh yang pasti harus lo lakuin untuk bisa survive. Apalagi sekarang dunia digital kan gila banget kan. Dan Bang Marcel nih sebenarnya bukan hanya mulai dari zaman mungkin terkenalnya firasat apa segala macam, dari zaman Pupen lo gila deh ya. Astaga, Pupen bener. Jadi kalau teman-teman tahu itu tuh kayak dulu zaman-zaman indie gitu ya. Dan dia tuh drummer kan awalnya. Yes. Gitu. Jadi emang udah anak lama banget dan bisa sampai sekarang eksis itu luar biasa banget. Ya. Karena gue sih percaya misalnya gini, kalau kayak sekarang tuh banyak, Hi good morning, selamat hari kebaya nasional hari. Emang? I didn't know that. Kemarin ngeliat postingannya Andin deh kalau nggak salah bilang hari ini for the first time katanya Indonesia punya hari kebaya. Oh harusnya hari ini gue kebaya dong. Dong. Sanggulan Gih. Kondean. Malam juga hari Sabtu pagi udah. Kondenya beda kalau yang itu. Ya kan. Jadi 80s, good morning, have a blessed. Terima kasih, kita masih nunggu abang. Good morning. Lagi ganti settingan si device-nya ya. Tadi feedback mulu. Pupur dulu ya. Kita tuh bukannya rencana lunch ya, Bo, hari ini. Lo juga lupa kan tadi malam tuh, Bo. Jadi pas aku dikasih tahu, oh iya kan gue lunch sama Melanie harusnya hari Rabu. Terus udah gitu tapi mendapat kabarnya sudah jam 11 malam. Terus gue itu selalu punya gue tuh punya jam di mana gue tidak meng-WhatsApp orang siapapun ya gitu. Kalau nggak urgent di atas jam 9-10 malam. Kalau nggak urgent banget gue nggak.
Kalau gue nggak apa-apa, Lus. Anytime kalau gue. Cuma kan Kasian Bo, takut bobo. Udah gitu kan gue nggak tahu ya, maksudnya settingan lo kalau di rumah apalagi nidurin anak-anak, lagi apa segala macam, terus tiba-tiba WhatsApp gue masuk, gue nggak mau mengganggu gitu. Kalau nggak urgent, jadi pagi-pagi nggak apa-apa deh gitu. Tapi pagi pun emang kebanyakan mikir ya, Bo. Jadi gue tuh begitu jam 6 emang gue udah bangun jam 5 ya, setengah 5 gue udah bangun. Jam berapa ya? Ya udah setengah 7 deh gue baru WhatsApp Melanie deh. Gitu, Bo. Jadi gue pikirin dulu. kan kalau malam udah ada quiet mode sekarang. Iya kan. Jadi ignore kan quiet mode. Quiet tapi mode itu mah di aplikasi sebelah ya, Nek. iya. Ada personal, ada do not disturb segala macam ya. Kalau lo pakai iPhone, kalau Android gue nggak tahu, gue nggak pernah bisa beralih dari iOS ke Android ya, Bo. Tapi kalau gue tuh selalu gue jaga banget tuh, dan termasuk gue juga tidak diganggu. Jam 9 malam tidak ada urusan kerjaan, pasti aku balas besok ya. Kecuali urgent ya. Karena lu seperti itu, orang lain berarti lo expect orang lain begitu. Jadi lo juga menerapkan ke orang lain juga begitu. Ya. Udah ada tuh. Coba again ya, Bang. Wait. Oke. Oh, di Samsung ada settingan di alarm do not disturb. Iya sama-sama di Apple juga ada. Bang Marcel, bismillah, mudah-mudahan suaranya. Nah, gimana nih? Kayaknya enak nih suara. Oke. Ih, cakep betul. Coba Mel, tes. Baik. 1, 2. Coba gue. Ini mantap. Alhamdulillah. Udah doa Kristen, doa Muslim. Lu gak pernah Kristen, dan sekarang Muslim. Udah nyampur kita nih. Gitu. Udah tuh. Marcel sama gue sama. Berarti pernah juga. mualaf juga kan aku. Wah, kan? Iya. Tuh kan, tapi Bang, Kamu tadi dulu apa ya? Katolik ya? Kamu Katolik. Tapi Tuhan aja kita kasih deadline, Bang. Keimanan kita sendiri, bukan Tuhan yang kita kasih deadline kan. Soalnya bapak ibu aku tuh agamanya beda. Jadi bapak aku Muslim, ibu aku Katolik. Jadi aku tidak boleh dibaptis dari kecil. Jadi harus cuman jadi simpatisan Katolik dari dulu tuh. Terus udah gitu kan bingung ya. Gue Beneran. merinding. Karena sama. Tuh kan? Karena sama. Gue simpatisan Katolik itu sampai SD kelas pokoknya dibaptis itu sekitar SD akhir-akhir deh. Oh kakak gue dua-dua dibaptis. Terus komuni pertama. Gue komuni pertama dibaptis, dan komuni pertama gue doang yang kelewat. Oh iya. Iya. Bentar. Kalau lu sih gue mengerti sih, karena dia orang, maksudnya gini, bukan mengkulturisasi satu kultur tertentu ya. Based on my experience, kita kan halak Batak. Orang Batak tuh biasanya ibaratnya baptis tuh ibaratnya it's a big thing gitu. Iya. Lu bisa di-miss sih, Bang. Lu bisa skip kenapa? Itu gue nggak ngerti. Makanya kan kalau gue ditanya kenapa, ya Marcel Siahaan ini mungkin anomali aja di keluarga, nggak tahu kenapa. Dari perolehan air susu ibu aja lucu banget gitu kan. Kakak-kakak gue semua dapat gitu. Bahkan ada abang gue satu yang dia sampai umur 2,5 tahun dapat ASI dari nyokap. Dan adik gue itu sampai umur 4,5 tahun loh dapat ASI. Lu emang kenapa? Gue susu formula. Nyokap gue nggak keluar susunya. Nah lu. Oh. Itu ada yang komen tuh, skipnya udah takdir. Nah itu skipnya udah takdir. Iya bener Tik, bener. Nggak apa-apa, kau nggak nyusu mama kau, nyusu yang lain ya, Bang. Ya kan, tapi emang bener. Tapi kalau baptis itu tuh juga kayak ada windownya soalnya ya, Bang. Bener nggak sih gitu? Jadi biasanya itu SD. Gue juga gitu. SD banyak main, nggak ikut belajar agama, skip. SMP main lagi. SMA udah mulai pacaran, nggak dapat lagi gitu kan. Akhirnya udah tuh terus aja lewat skip. Akhirnya ngasih deadline ke diri sendiri. Aduh ini gue nggak bisa nih, masa gue nggak punya agama ya, Bo. Simpatisan Katolik mah bukan agama kan gitu. By the time aku umur 25, aku bilang ke diri aku sendiri, oke, lu harus pilih agama yang bener. Iya. Lu harus bener nih jalannya, jangan cuma simpatisan doang, mau yang mana gitu akhirnya. Bukan pilih agama yang benar. Kalau gue ngelihatnya semua agama punya kebenarannya masing-masing, tapi benar-benar pilih agama sekarang maksudnya. Iya, benar-benar pilih agama yang benar-benar lu mau jalanin gitu ya, Bang. Karena buat kalau Melanie kan dari lahir lu Batak tembak langsung lagi ya, udah pasti lo Kristen. Jujur agama warisan. Iya. Benar. Nah, kalau sebenarnya kita bertiga sebenarnya lahir dengan agama warisan dong. Iya. Lu berdua kan akhirnya mencari kan. Iya.
Cuman memang ada kemiripan dengan Lucy. Kalau di keluarga gue memang kita multi backgrounds dan multi religious kan gitu. Jadi kayak kita appreciate dengan semuanya gitu ya. Iya, betul. Dan itu sumbernya tuh dari keluarga nyokap. Jadi kakek nenek gue. Kakek gue dari nyokap kan orang Solo ya. Orang Solo kan. Terus udah gitu ya Muslim tapi juga kan karena di keluarganya masih ada terah di Mangkunegaran, kayak sangat spiritual lah gitu. Banyak hal spiritual, cerita tentang hal-hal yang kayak pewayangan, filosofi Jawa, kejawen dan segala macam. Jadi banyak dapat informasi spiritual dari beliau. Terus si Oma kan orang Ambon nih. Oh, lu campur-campur ya, Bang? Banyak banget ya sukunya ya. Ambon, Noya dan Putirai lahir di Surabaya, tapi dari usia cukup muda udah pindah ke Belanda kan, makanya mereka ketemu di Belanda keduaan. Jadi sorry, bokap lo tuh orang Batak, Siahan. Bokap Batak, Siahan. Batak nih ya. Siahan dan Manurung. Opung boru gua tuh Manurung. Nyokap lo tuh orang Jawa. Solo dan Ambon. I see. Tapi mereka tuh menikah different religion, berbeda agama. Different religion banget. Nikahnya di London waktu itu mereka masih sekitar tahun 50-an gitu. Berarti kau orang kaya lah, tahun segitu pemilihannya bapak kau. Si Opa itu ini dia attaché militer dulu karena dipilih waktu masih di Belanda. Dia dipilih dari profesional, jadi ikut kayak semacam bukan wamil ya, kayak diangkat oleh negara untuk jadi tim di Dinas Psikologi Angkatan Darat. I see. Jadi banget ya. Backgroundnya Lucy sama Bang Marcel ini mirip guys. Jadi mereka berdua itu hadir dari keluarga yang orang tuanya beda agama, beda keyakinan. Kalau gue kan sama bapak gue agama sama, cuma jenis kelamin pasti beda ya. Ya Bes. Sekarang soalnya udah nggak bisa begitu, Say, nggak bisa pukul rata katanya Say. Anyway, tapi gue penasaran. Gini, karena kan gue agama warisan, jadi serius ya. Tapi ini selepas aja, menarik. Karena kan gue agama warisan, maksudnya gini. Kalau mungkin gue terlahir dari keluarga Aceh gitu ya, mungkin juga sekarang di Japan sih gitu udah. Ya pokoknya menjalankan dan Muslim gitu ya, menjalankan pasti agama yang warisan dari orang tua gue gitu. Kalian berdua ini kan mendapatkan agama warisan, and then you guys ya berarti hidup tuh punya trigger tersendiri sampai akhirnya. Abang apalagi? Abang pernah ke Buddha nggak sih Bang? Pernah lah, Buddhis aku. Nah, abang tuh Kristen, Buddhis, Muslim, ya kan Bang? Kalau boleh tahu, just to share. Boleh dong. Nggak usah dalam-dalam. Apa sih yang lo rasain sampai ini bukan ganti KTP lo? Ganti KTP juga, tapi maksudnya bukan ganti baju lo. Tapi kan the religion yang dari kecil orang tua tuh ya kita kan dari kecil tanamin gitu, dikasih tahu gitu dari kecil. And then apa yang lo rasain sampai lo akhirnya mencari gitu Bang? Iya, yang pasti kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya ya. Jadi gue juga merasa bahwa orang tua gue juga punya telah menjalankan kewajibannya memberikan hak-hak itu kepada gue gitu. Maksudnya dalam arti gue punya hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik dan sebagainya, pendidikan moral yang baik, akhlak yang baik, yang mana itu semua gue dapat gitu ya. Hanya memang kembali lagi setiap orang pada akhirnya dia punya jalannya masing-masing. Ya, jalannya masing-masing. Dan untuk gua memang seperti tadi gua udah bilang, gua memang anomali gitu dari awal. Perjalanan gua juga kayak yang memang terlahir memang mencari, harus semuanya mencari sendiri, mendapatkan sendiri gitu. Tambah lagi mungkin ya banyak orang nggak tahu gue sebetulnya orangnya sangat introvert gitu ya. Introvert itu karena kerjaan, tapi gue sebenarnya sangat introvert, penyendiri, suka ngelamun, suka observasi. Dan itu kemudian yang bikin gue jadi banyak bertanya-tanya sebetulnya, bertanya-tanya di dalam diri sendiri. Dan pada saat itu keluarga gue juga bukan keluarga yang sebetulnya ketat setiap hari harus gini nanti lo harus gini. Tapi minggu gereja. Iya, gue putra altar. Gila. Putra altar gue. Wah. Putra altar gue choir.
sempat berpikir dulu mau masuk seminari juga, nggak main-main. Wow. Jadi bruder dia. Iya. Karena dulu kan gue di Bandung sekolahnya di Santo Aloysius kan. Kan kita ada ordo salib suci itu kan. Jadi sering suka ada acara-acara tahunan kita namanya retreat gitu kan, bareng sama frater-frater gitu kan. Yeah. Udah gitu si opa kakek gue yang dari nyokap ini, walaupun dia muslim, dia sering diminta sama ordo salib suci untuk membantu menyeleksi frater-frater yang mau jadi seminari gitu. Maksudnya mau naik jadi pastor. Gitu. Dan beliau kan ahli grafologi. Ya kan, psikiater dan ahli grafologi. Jadi dia bisa baca sifat orang, tendensi orang tuh dari tulisan. Wow. Jadi jadi setiap sebulan sekali itu setahun sekali kalau ada seleksi itu pasti ada kiriman paket gitu, isinya adalah tulisan-tulisan dari si calon-calon pastor ini untuk dibaca sama si opa, terus di examine sama dia gitu. Wah ini orangnya gimana? Wah ini bagus nih. Wah ini pintar tapi orangnya agak emosional nih misalnya gitu. Wah ini ada tendensi dia nggak akan bisa bertahan lama di sumpahnya dia karena banyak hal lah gitu macam-macam. Oke, sebelum abang lanjutin, maaf nih gue kasih tahu buat teman-teman yang lagi nonton 533 orang. Ini kan kita sharing mengenai keyakinan dan spiritual journey, perjalanan spiritual setiap orang yang berbeda-beda ya. So be open minded, jangan saling menjatuhkan dengan komentar-komentarnya. Believe bahwa setiap orang itu punya perjalanan spiritualnya yang berbeda-beda, dan sekarang kita pengen mendengarkan nih dari perjalanannya Bang Marcel gitu ya teman-teman ya. Lanjut Bang. Dari situ langsung banyak hal gue akhirnya seperti kayak diarahkan untuk cari terus, dan si opa itu bukan orang yang keras dalam arti yang tadi gue bilang ya, maksudnya harus artinya, tapi dia ngasih contoh pengetahuan tentang baik buruk, pengetahuan tentang keseimbangan ya, apalagi beliau kan latar belakangnya suka banget cerita-cerita wayang ya, filosofi Jawa, jadi kayak banyak kasih filosofi Jawa, terus gue mencari keseimbangannya juga dengan apa yang sedang gue cari. Kayak gue suka bela diri gitu kan, bela diri kan banyakan filosofinya filosofi keseimbangan ya, Taoisme banyakan gitu kan, apalagi kalau bela diri dari Cina gitu, gue dulu wushu juga gitu kan, terus karate juga. Jadi banyak hal di situ. Kenapa ya bisa begini? Kenapa bisa begitu? Terus mencari apa ya sebetulnya yang menjadi landasan kita menjadi manusia itu apa? Pemahaman-pemahaman seperti apa? Sebab akibatkah? Kayak gitu kan? Nah itu hal-hal yang paling prinsip yang gue dapetin dari kecil gitu. Dan gue pelajari semua, bahkan sampai beberapa ajaran-ajaran yang mungkin dianggap agak ajaib, agak nyeleneh gitu, gue pengen tahu kenapa gitu. Iya. Gue pengen tahu, dan gue cukup punya batas maksudnya batas koridor, bahwa gue cuma pengen tahu kenapa. Gue tidak perlu harus mempelajari lebih dalam gitu kan, karena ada beberapa yang memang agak ajaib ya. Gitu. Ya enggak lah. Buat apa gue pelajarin sampai jauh ke dalam? Karena yang gue perlu cuma pola pikirnya, mindsetnya apa nih, fundamentalsnya apa, mereka bisa berpikir seperti ini gitu. Gue pengen tahu supaya apa? Gue cuman nggak pengen misalnya gue mati dalam keadaan tidak tahu apa. Nah, tuh dia. Abang ke silent Bang. Abang ke silent nih Bang. Bang, ke silent. Mute. Ke mute. Bang Marcel. Nah, Gue nggak mau mati dalam keadaan tidak tahu, hanya sekedar berandai-andai gitu. Apalagi sekarang kan gitu, di negeri kita ini kan lagi surplus orang-orang yang berpikir hanya dari 2 variabel aja gitu ya. Kalau nggak A ya susah kan kalau ngajak ngobrol yang kayak begitu. Makanya mungkin tingkat perceraian, tingkat perselingkuhan, tingkat orang kemudian gelap mata terus memutilasi orang gitu, karena cara berpikirnya nggak luas gitu. Gampang, kalau bahasa nyokap gue, bahasa Jawa tuh cupet orangnya gitu, mikirnya tuh cepet banget. Kalau orang Bandung tuh popi nyebutnya, poek pikir, otaknya gelap gitu, cepet gelap, ngerti nggak? Iya. Daerahan lu ya yang gue nggak ngerti, popi lah. Popi itu poek pikir bahasa Sunda, jadi kayak belum apa-apa
udah langsung berkesimpulan bahwa wah begini gitu, dan kecenderungan yang di luar instead of introspeksi gitu loh. Itu yang sayang tuh begitu. Nah gue dari situ diberikan kesempatan untuk gue lebih banyak belajar ya, lebih banyak ngeliat, ngobrol ketimbang baca. Sebetulnya gue bukan pembaca yang baik, karena menurut membaca itu perlu latihan, dan gue sempet gitu ada masa dimana gue suka baca gitu ya, suka novel, suka ini, tapi lama-lama, apalagi setelah mulai kenal skateboard, apalagi setelah mulai kenal yang namanya lawan jenis, mendingan baca perasaan ya Bang, daripada baca buku. Perempuan ya. Seru loh gitu. Jadi dari sana gue mendapatkan banyak variabel sehingga tidak kemudian merasa harus ini yang terbaik gitu. Iya terbaik. Ya betul. Iya terbaik buat gue gitu. Benar. Gue tidak bisa memaksakan itu pada orang lain, karena pada akhirnya orang melihat sesuatu yang gue yakinin itu menjadi baik adalah lewat perbuatan gue gitu. Ya benar. Tidak bisa mengimplementasikannya di kehidupan gue sehari-hari, forget it lah, gue mesti ngomong ke orang-orang bahwa agama gue atau kepercayaan gue yang terbaik gitu. Akhirnya itu harus termanifest di gue gitu. Betul, it's very private. Lebih baik konsentrasi itu kalau gue gitu. Iya. Tapi I'm just curious nih ya, Bapak lu kan Batak Manurung Sihaan Bang. Yoi. Knowing as a Bataknese person, gue tahu banget tuh kalau ada misalnya ini gue berbicara maksudnya dari keseharian yang gue lihat ya, mungkin ada some cases orang Batak yang very open minded, tapi biasanya kalau orang Batak, bapak-bapak Batak amang-amang, anaknya pindah keyakinan ya, itu ada yang mohon maaf nih berdasarkan ini ya apa yang gue lihat ya, mungkin dianggap keluar dari keluarga. Tapi ada juga yang mungkin misalnya ya pindah keyakinan karena menikah nih sama laki-laki. Ntar begitu ada cucunya lahir, mulai opung mulai hatinya runtuh pelan-pelan. That si Amang Sihaan ini waktu tahu anaknya si Putra Altar ini berpindah keyakinan, responnya gimana tuh si Amang Sihaan ini? Dia baik-baik aja. Marah nggak? Dia baik-baik aja, orang dia yang mualaf duluan. Dia yang mualaf duluan. Wah, oh gitu. Iya. Soalnya ternyata yang gue dengar juga dari bokap. Jadi opung gue yang sana, yang Sihaan itu, justru dulunya Muslim. Tapi gitu. Kok mirip kita ya? Intinya di keluarga gue ini memang ya itu, maksudnya gue sih percaya ini nggak kebetulan ya. Setiap keluarga tuh punya garisnya sendiri. Betul. Yes, jadi betul. Kalau ditakdirin begini, seperti kenapa kita dilahirkan di Indonesia, gitu. Yang jelas-jelas beragam semuanya. Ada 17.000 pulau dengan backgrounds, dan kita tahu juga kan di dunia ini kan ada 2.500 agama dengan 4.200 konsep ketuhanan. Gitu kan? Betul. Bagaimana kita bisa yakin bahwa ajaran kita yang paling benar gitu kan? Itu kan semuanya yang terbaik buat kita aja gitu kan. Nah, ketika dilahirkan di keluarga ini ya, gue sadar bahwa gue ditempatkan untuk lebih bisa mengapresiasi dan mendapatkan banyak variabel supaya hidup gue lebih berwarna aja. Ini kan it's all about me di dalam family dan hidup gue ke depan nanti gitu. Dan bagaimana gue nanti bisa menjaga si anak-anak ini nih ke depannya seperti apa gitu. Pada akhirnya kan mereka juga hanya melihat bapaknya gitu. Bapaknya seperti apa, opungnya seperti apa gitu, cicitnya, buyutnya seperti apa gitu. Dan memang yang menjadi tantangan sejujurnya adalah di momen dimana sekarang ini semuanya haus validasi. Ini semuanya validasi gitu ya, bahwa kita melakukan ini karena takut diomongin gitu. Kita melakukan itu karena takut nanti dicela. Gimana caranya supaya yaitu tadi kita konsentrasi pada bagaimana mencari variabel sebanyak-banyaknya untuk kita sendiri, supaya kita juga ketika kita mau mencela atau kita mau minta validasi atau bahkan memvalidasi orang lain, kita mikirnya dari banyak variabel gitu, jadi lebih tenang gitu. Kalau misalnya kita mau misalnya mau menyatakan gini sih, setidaknya bentuknya dalam bentuk pertanyaan, bukan kritik yang keras gitu. Karena bukan langsung melabel gitu ya Bang. Labeling itu menurut gua sayang aja sih.
sayang kalau kita terus melabeli orang seperti itu, karena iya ketika dibalik posisinya juga pasti kita nggak akan terima gitu. Iya. Karena banyak di luar sana juga yang bisa membuktikan kok. Oke, lo bilang agama lo benar atau kepercayaan lo, keyakinan lo benar. Coba buktikan apa? Nggak bisa buktikan apa-apa. Semua dibuktikan di akhir nanti gitu. Ya. Sebenarnya ini menarik loh, karena gini, kalau misalnya tadi yang aku tangkap ya, sama kurang lebih sama apa yang aku alami. Tapi akhirnya jadi gini nggak sih Bang gitu. Kalau aku tuh ngelihatnya kita harus bisa membedakan mana yang ritual, mana yang benar-benar spiritual. Nah, gitu. Jadi ada juga ya, maksudnya banyak gitu ya. Sekarang kita tuh terjebak kayak bawaan keluarga gitu kan, Mel. Terus udah gitu, kalau suku ini biasanya agamanya ini, kalau ini biasanya ini, segala macam gitu. Nah, balik lagi gitu. Kalau waktu proses aku akhirnya menjadi mualaf, itu sebetulnya adalah balik ke aku harus menjadikan ini tuntunan buat aku sendiri. Jadi bukan ngerasa paling benar. Karena sebenarnya itu, gue inget banget almarhum bokap gue tuh bilang gini, bokap gue bilang, pokoknya kalau kamu bener-bener ngejalanin agama apapun yang kamu peluk, apapun ya, mau Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, mau Konghucu, mau apapun itu, kalau kamu bener-bener ngejalanin ya, kamu gak akan punya waktu untuk ngurusin orang lain, karena kamu sibuk untuk memperbaiki diri kamu, dan itu sampai kamu mati gak akan kelar. Wah, oke. Jadi sebenarnya harusnya esensinya ke situ ya gak sih Bang? There is a huge difference between being religious and being spiritual. Yes, benar. Itu dua hal yang berbeda loh, gitu ya. Benar, jadi, benar. Ya, tapi pada akhirnya itu semua hanya masalah level gitu ya, stage. Dulu gitu kan menjalani. Sama kayak ketika gue masuk Islam gitu ya, mualaf gitu kan. Banyak orang yang justru belajar dari menjalankan syariat dulu gitu kan, syariat dulu sesuatu yang disiplin, baru kemudian belajar belajar hakikat, kemudian mungkin juga belajar ma'rifat gitu, sesuatu yang lebih magical lagi, lebih spiritual lagi gitu ya, lebih dalam lagi. Tapi karena gue udah kemarin ini udah sempat jadi Katolik gitu ya, dan juga belajar spiritnya Katolik seperti apa, lalu kemudian juga belajar mengetahui kenapa di Kristen dan di Katolik juga banyak antitesisnya gitu kan. Jadi semua karena apa? Gue nggak pengen orang misalnya nggak suka dengan agama tertentu yang dianggap antitesis dari agama tertentu gitu. Karena nggak tahu pola pikir mereka, apa kita cuma tahu bahwa itu musuh kita. Tapi seringkali kita kan berperang melawan musuh yang kita nggak tahu gitu. Benar. Akhirnya membabi buta nggak jelas. Akhirnya yang kena malah orang-orang yang sebetulnya nggak punya salah apa-apa. Ya, benar Gitu. Benar banget. Dulu zaman gue siaran Hard Rock FM sama Lucy, kan itu Lucy baru convert ke Muslim ya, mualaf. Ya, gue kan orang Batak, Kristen ya saya gitu. Kalau di gue ya Bang, gue akan lebih appreciate sama orang yang gini. Kalau memang dia tidak merasakan kenyamanan di memeluk satu agama tertentu, and then dia mencari, and then dia menemukan kedamaian di agama lain gitu. Dan gue melihat bahwa dia nggak main-main. Karena saat itu Lucy tuh bener-bener kayak mencari, ikut pengajian, kajian. Gue justru lebih respect karena dia benar-benar menemukan sesuatu yang dia butuhkan untuk jiwanya, untuk keimanannya, dan dilakuin bukan cuma sekedar kayak gue mau kesini, dan gue cabut lagi, gue pindah lagi, gue sini, enggak. Tapi emang total to the max gitu loh. Dan banyak yang nyangka karena gue pindah agama tuh aku mualaf gara-gara kawin loh, padahal lihat bentuk muka suami gue sekarang aja belum, waktu itu belum kenal. Itu dia. Jadi abang karena tapi abang enggak dong, abang kan dulu nikah yang pertama sama-sama Kristen ya Bang ya. Jadi yang pertama iya sama-sama Kristen, terus kita jadi Buddhis. Udah gitu aku pisah, udah gitu aku nikah sama Rima. 4 tahun pertama kan Rima tuh sampai di ban di negara-negara dia semua tuh gara-gara nikah sama aku, karena nikahnya nggak bener kan, dianggap nggak bener. Karena sebagai Muslim ya, masih Buddhis. Aku kan benar-benar convert tuh 2012. Aku nikah 2009 kan. Nah, kalau boleh tahu, saat abang Buddhis ketemu sama Kak Rima, and then adakah pengaruh dari kakak yang agamanya Muslim, atau memang lu tetap saat itu walaupun lu sudah berpindah dari Christian ke Buddhis, lu masih dalam tahap pencarian dalam spiritual journey-nya abang? Kalau gue memang pada saat itu, kalau bisa gue bilang memang gue sedang nyari dan si kakak itu Rima itu dia bukan tipe yang ngajarin gitu.
Tapi ya kebaikan yang dia pelajari sebagai Muslim itu ya terlihat sampai sekarang. Iya, iya, iya. Bagaimana dia ingin menjaga tradisi keluarga bahwa dari awal itu kalau mau pergi kemana-mana selalu cium tangan, ya selalu manis banget. Gitu kan, itu hal yang simpel sebetulnya yang dia tunjukkan bahwa ini gue sebagai perempuan Muslim yang mengabdi sama suaminya. Yeah. Gitu. Walaupun bukan berarti kita tanpa konflik. Gila kita sangar kalau berdebat karena ya bayangin lah, kita kan akan hidup berpuluh-puluh tahun lagi nih, entah nih gitu kan, berbelas-belas tahun lagi, Bismillah gitu kan. Jadi kan kita harus selalu ditantang untuk oke, berargumen, yang penting tujuannya apa, semakin merekatkan kita gitu. Banyak hal yang aku pelajari dari dia, terus ketemu juga dengan mama mertua, dengan keluarganya dia juga yang Muslim gitu ya. Tapi ya bukan sesuatu yang asing buat gue, karena itu dari kecil udah kayak gitu gue gitu kan. Bisa yang Lebaran kita semua ngumpul sungkem sama eyang gitu kan. Ya. Tiba-tiba Natal kita bisa langsung sungkem sama si oma. Gitu ya. Lalu kemudian tahun baru setiap tanggal 31 Desember kita tuh punya tradisi dulu, ini tradisi yang selalu bikin gue berkaca-kaca kalau cerita. Setiap 31 Desember itu kita nunggu jam 12 malam, habis itu kita peluk-pelukan, kita bilang mari kita tutup buku, kita mulai yang baru. Itu nangis-nangisan, minta maaf semua. Itu tradisi yang wah gila sih gitu. Itu yang sekarang mungkin agak mulai pudar karena ya si Om udah meninggal, terus kita juga udah mulai tercerai-berai kemana-mana gitu ya. Cuman dan lagi berusaha untuk mau kita terapkan lagi di keluarga, ya paling di keluarga gua doang nih, keluarga kecil, karena anak-anak gua kan kemana-mana nih, ada yang di Singapura satu, ada yang di sini satu, ada yang di BSD satu, jadi ini harus apa, bukan harus, nggak ada yang harus kalau kata bokap gua gitu kan, tapi ini harapannya bisa menjadi benchmark buat mereka nanti ketika mereka membangun keluarga atau membangun komunitas gitu, bahwa ya ada rootsnya gitu, ada rootsnya, dan ini tradisi yang menurut gue baik kok gitu, tradisi yang sangat baik. Aku tuh jujur ya, kita tuh ngobrol santai kayak gini baru-baru kali ini kayaknya sama Bang Marcel gitu ya Mel, tapi gue inget banget waktu kita siaran di radio, kan kita banyak tuh muterin lagu-lagunya Marcel Siahaan. Anak-anak radio kan kita temen-temennya Aryan segala macam ya gitu. Terus udah gitu terus kita tuh inget banget pas lo debut gitu ya. Terus udah gitu gue inget banget tuh, gue sama Aryan ngomong, bisa-bisanya si Marcel ya anak pupen bisa begini. Ya kan, jadi ngepop banget gitu. Terus udah gitu ada duet sama Shanti segala macem gitu kan. Tapi lu tuh fluid banget ya. Maksudnya tadi kita dengerin Bang Marcel cerita tentang perjalanan spiritualnya yang sangat fluid juga, berani mencari, dan kayak lo bilang gitu, lo tuh anomali banget. Tapi sampai tahun 2024 ini, yang tadi gue bilang sama Melanie gitu, lo tuh masih bisa eksis dan luar biasa banget. Ini sekarang ada album ada single baru gitu kan sama Winky sama Kenes. Kita tuh udah tua loh Bang gitu, tapi lu masih aja di situ, ya kan? Dari zaman kita ngomongin lo di lantai 8, dari kita kaget masih muda lah. Udah tua nih sebenarnya, tapi lu masih eksis loh. Gila ya. Nyanyi tadi gue bilang sama Lucy, ada yang Bone lah yang baru-baru yang di TikTok tuh sering banget. Salah, pokoknya yang kita tuh wah ini anak siapa lagi, tapi lu masih bisa. Tulus yang tadi di bawah lu juga dong, tapi establish juga, tapi lu tetap masih bisa keep up gitu, secara kan usia di atas mereka gitu. Benar-benar bikin gua happy, bikin gua istilahnya kalau bahasa Jawa itu bentar Bang Marcel, tunggu. Fluid Bang. Tunggu. Brebes mili nih, yang bikin brebes mili nih. Bentar, Bang. Bang. Ini suami gua, experimental jet set. Oh. Astaga, nih ke anak-anak lama nih suami gua. Dia aja. Lu kagak tahu kan Mel? Nih suami gua nih pasti dia tahu. Yes. Tahu aja loh.
Apa itu experimental jet set nih Pak? Afid tuh ya, Afid tuh kan anak Bandung. Dia juga dulu kan sekolah di Bandung. Makanya ini udah pasti tahu. Ini cuma Marcel sama Afid nih yang tahu nih, anak-anak lama pasti. Iya. Oh iya, untuk informasi juga buat Chef Afid khususnya nih. Jadi kenapa nih? Experimental jet set bentar lagi akan keluarin versi digitalnya kita akan keluar lagi dan kemungkinan kita akan sedikit ada reuni-reuni kecil lah. Wah. Gila nih, ini bercandaan dapur banget nih ya. Dapur banget. Terus gimana Bang? Tadi pertanyaannya Melanie, bagaimana lu bisa tetap hadir gitu? Aduh, makasih banget ya. Maksudnya gini, mungkin apa ya? Bahasanya klise lah ya. Bagaimana caranya supaya relevan aja sih? Relevan. Benar sih. Konsisten aja nggak cukup gitu. Konsisten aja kalau tidak berusaha tujuan untuk relevan, ya berdarah-darah pasti. Iya sih. Gitu. Benar. Tapi kalau kita berusaha untuk relevan tanpa berusaha untuk ini ya, maksudnya sok-sok asik gitu ya, sok-sok muda. Gue juga sebel orang sok asik. Tapi ya males. Tapi gimana caranya supaya kita konsisten menjaga gitu. Nah ini juga perlu didukung sama banyak sih. Marcel sebagai produk itu nggak bisa dia berdiri sendiri kalau nggak karena manajemennya, karena yang paling pertama adalah karena keluarganya gitu ya. Nggak mungkin, nggak bisa jalan. Jadi harus semuanya harus mengerti apa isi kepalanya supaya tetap bisa konsisten, tetap relevan gitu. Apalagi sekarang di digital ini kan attention span orang pendek banget ya. Yes, betul. Iya, attention span. Sekarang itu kalau bikin aransemen aja, lo harus memperhitungkan, bukan lagi memperhitungkan mengenai, wah hooknya harus begini, hooknya enggak. Golden moments, golden moments itu 10-15 detik, lo nggak boleh lebih, bahkan sekarang lebih parah lagi, nggak boleh lebih dari 3 detik katanya. Iya, makanya sekarang orang tuh pada bikin mini album ya Bang, gitu. Bukannya album kayak dulu lama gitu lo bikin album bisa bisa satu album bisa butuh waktu 1-2 tahun bahkan. Sekarang nggak bisa. Lo mini album. Biasanya kalian lah pengalaman kan sebagai radio host pasti kalian pengalaman dulu kalau ngebahas album, orang baru keluar album gitu. Acaranya biasanya 2 jam kan. Ya. Apalagi kalau dapet orang yang suka banget cerita tentang album kayak gua gini, bawel gitu kan. Aku ceritain satu lagu ini, ceritanya apa. Tiba-tiba mulailah bermunculan orang bikin trennya, bikin single. Mulai tuh acaranya jadi cuma sejam. Karena udah nggak tahu ngomong apa lagi. Sedangkan kita dulu 2 jam berasa kurang kan. Ada Kakak Rima. Hai Kak Rima, good morning. Selamat pagi Kakak Rima. Iya tuh. Bawanya langsung gitu. Hati-hati ntar diajakin kalian semua loh disuruh olahraga. Udah pernah pegel gua. Gua kunci gak kuat. Ampun aku. Capek loh. Salut deh Kakak Rima sumpah. Gue mau nanya sama Abang nih. Kan lo ibaratnya you are being a public figure quite long. Udah 15 tahun, 20 tahun I think ya. Figur kali, bukan public figure, action figure yang main. Kayak gini kan. Udah bukan public figure deh, public toilet lo. Nah, tapi sekarang kan dunianya, Iwet, good morning, happy birthday Iwet. Iwet, ada Iwet. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kakak Iwet. Wetandri Ramadan tuh kan kita semua tahu. Tadi gue juga bilang di live-nya Iwet, happy birthday Wetandri. Tapi menurut lo kan lo termasuk orang yang tidak terlalu justru sangat tidak deh menjual kehidupan pribadi. Ibaratnya lo lebih fokus dengan prestasi dan sensasi. Is it hard public figure these days hanya menjual all prestasi di tengah kesulitan yang sekarang netizen lebih suka sensasi dibandingkan prestasi? Quite hard. I'm not saying it's hard, but it's quite challenging. Setuju. Sangat menantang gitu ya. Karena selain gue nggak suka sensasi, ya terutama kayak obrolan kita ini gitu kan. Gue ngobrol sama kalian karena kalian bisa berada di dalam frekuensi yang sama dulu gitu. Karena kan kalau frekuensi nggak sama agak sulit itu kita ngobrol gitu kan. Dan gue sekarang udah di momen dimana gue lebih baik menghindari obrolan-obrolan kalau frekuensinya nggak sama karena capek
exhausting, terus nyedot tenaga banget gitu. Udahnya tuh jadi kemana-mana, jadi nggak menyenangkan. Cuman di satu sisi juga walaupun itu kesulitannya, tapi di lain hal gue jadi bisa lebih tenang melihat gitu. Ini adalah bagian dari keseharian gue nggak bisa lagi menganggap ini sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi harus kalau dulu gue bisa tuh di satu sisi gue abis manggung gitu ya, terus selesai gitu, gue bisa benar-benar yang berubah jadi orang lain, terus yang orang jadi nganggapnya gila sombong banget ya gitu. Ada momen itu gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa karena itu bagian ya udah gitu, ini hidup gue gitu. Cuman khusus untuk beberapa hal yang sangat pribadi, memang gue dari dulu tidak pernah mengumbar, apalagi ngasih tahu ke orang-orang gitu ya, karena ya gue tidak, ya sorry, gue nggak cari uang dari situ. Iya. Dari ngasih tahu agama gue apa gitu, gue tidak cari uang dari nunjukin bahwa gue sholat 5 waktu loh gitu. Gue nggak cari duit dari situ gitu. Atau misalnya gue dengan bangga bilang bahwa gue agama gue pernah ini dan gue cari duit gitu. Enggak gitu. Sanggup pasti lo, nggak sanggup untuk melakukan itu pasti lo. Waduh, bukan nggak sanggup, nggak pernah terpikir pun gitu. Nggak pernah terpikir karena itu ya dari kecil buat gue itu pribadi sekali gitu. Ya makanya banyak orang yang nyangka, Marcel tuh mualaf tuh 2020 kemarin pas wawancara sama Daniel gitu kan. Mereka nggak tahu 2012 gue udah jalan gitu. Karena ya gue bukan buat gue gembor-gemborin, ngapain gitu. Iya, benar. Apa gitu, Marcel ini gitu masih jauh perjalanannya gitu. Nah, jadi ya. Tapi kamu kemarin tuh kan aku lihat kamu terjun ke politik ya. Nah, itu gimana ceritanya? Terus udah gitu, apa yang selanjutnya akan lo lakukan? Sebenarnya waktu itu gini, gue juga sempat ada yang nawarin bang. Terus udah gitu, aku takut dong gitu. Karena gue tanya nih, ini orangnya sekarang udah pindah partai ngomong-ngomong. Jadi dia bilang nih Mel. Tapi waktu itu, jadi intinya adalah orang ini menulis buku. Terus udah gitu, jadi gue diundang segala macam. Terus gue tanya, dia juga nanya gitu kan, kamu emang gak mau nih masuk politik? Kamu lumayan oke nih kayak punya potensi segala macam. Terus gue tanya, duitnya berapa emang kalau gue mau ikutan jadi caleg ya kan? Terus gue bayar berapa? Terus kalau misalnya nanti gue dapet nih gitu kan, gue pasti pengen balik modal dong. Nanti gue korupsi lagi. Gue bilang gitu ya kan, kita sama-sama tahu lah bang, intinya kalau kita mau jadi politisi modalnya tuh gede. Nah tapi sebenarnya yang penasaran kita pengen tanya adalah kenapa lo waktu itu pengen mencoba terjun di politik? Sebenarnya diajakin karena artis kan biasanya gitu ya, diajakin sama partainya untuk ngambil suara segala macam. Apa emang lo yang pengen sebetulnya? Itu tidak bisa dipungkiri bahwa ketika diajak memang ada kepentingan mereka untuk ngegedein suara partai itu. Pasti, betul. Bahkan dari periode sebelum ini, dari 2019 sudah banyak yang ngajak sebetulnya. Tapi pada saat itu gue tidak ada tarikan. Oke. Gue belum ada tarikan karena gue merasa gila. Gue masih belum tahu apa-apa karena politik itu kan benar-benar jalur yang beda sekali dengan apa asli. Walaupun ya itu tadi ngomongin tentang persaingan itu semuanya politik gitu ya. Gitu kan, mau di dunia keartisan juga kan semuanya bermain politik nih, politisi semua nih kiri kanan. Betul, gitu. Betul. Tapi pada saat itu gue tidak tertarik, belum ada tarikan untuk masuk karena ya gue pikir gue harus bawa sesuatu. Gue harus ninggalin legacy gitu. Apalagi kalau sampai berpikir misalnya gue mau masuk politik mau cari duit lah, udah susah itu berat. Iya. Menganggap dunia politik sebagai lahan profesi itu ya susah lah, nggak bisa begitu. Iya, itu emang bukan buat cari duit sih. Jadi sebenarnya kamu pengen melakukan sesuatu untuk negara ini maksudnya. Jadi betul. Nah, ketika periode ini waktu dari 2016 tuh udah banyak tuh gue ngeles nggak bisa. Tapi memang untuk belajar ke sana kayak gue masuk ke organisasi sayapnya gitu ya, organisasi sayap untuk belajar berorganisasi di dunia politiknya. Gue masuk, tapi tidak untuk masuk menjadikan itu sebagai jembatan batu loncatan untuk gue masuk langsung ke dunia parlemen atau dunia politik, enggak. Belajar dulu gitu. Nah, cuman pas yang sekarang ini tiba-tiba dorongannya itu kuat banget, kayak
gue ngeles lah, gue masih ngurusin LMKN lah, gue masih di Kumham gitu kan, gue masih jadi konsultan KK intelektual, gue masih banyak yang harus gue urusin. Lalu kemudian juga gue masih ingin mengejar cita-cita gue di musik, gue masih pengen belajar lagi jadi produser dan sebagainya. Nggak tahu kenapa semestanya pada saat itu tidak mendukung gue gitu. Semuanya menjawab udah, semuanya bisa dijawab nanti. Lo kalau mau sekolah masih bisa, mas ini masih bisa, mas ini masih bisa. Gitu. Jadi nggak bisa, gue nggak bisa ngeles untuk kali ini. Akhirnya gue masuk dan tetap masih pada pola pikir gue bahwa gue kalau masuk harus ninggalin legacy. Cuman itu tadi keluarga gue pada akhirnya yang paling berperan untuk akhirnya gue menentukan untuk maju terus atau enggak, ngegas atau enggak. Iya. Karena pada akhirnya gue percaya restu itu penting. Iyalah. Restu itu penting. Benar. Tapi ya, gue seneng loh Bang, maksudnya gue encourage you and all public figure yang memang punya ability, kemampuan, kepintaran, dan punya passion, panggilan dalam berpolitik untuk go for it, mencoba lagi 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena aku pernah ngobrol sama Yosi Project Pop. Aku tuh kan encourage banget Yosi untuk ayo dong go to politik gitu ya, apa segala macam gitu. Terus pernah ada salah seorang temen gue bilang, udahlah, nggak usah lah, politik, orang bilang politik kotor, orang bilang politik begini apa segala macam gitu. Cuma gue kepikiran gini ya, kalau misalnya kita yang teman-teman public figure nih, yang memang mungkin punya kapabilitas, kemampuan, kepintaran mungkin seperti Bang Marcel dan punya panggilan, itu semuanya avoid, nggak mau masuk politik. Nanti akhirnya yang masuk politik ya akhirnya burusanya lagi doang, tapi tidak punya kemampuan. Sedangkan kan they are going to run this country untuk anak-anak kita. So I encourage teman-teman public figure yang punya kemampuan, kepintaran, dan punya hati nurani dan punya panggilan, go for it. Iya, sambil tetap juga berharap moga-moga paradigma ini berubah ya. Maksudnya pelan-pelan shifting lah. Karena ada masa di mana gue merasa sangat, bukan frustrasi, tapi sangat overwhelmed gitu ya, melihat kalau terus situasinya kayak begini, seperti yang tadi Mel bilang, tidak akan ada pernah orang dengan niat baik, ya, dengan niat memperbaiki, itu dapat kesempatan untuk bisa masuk. Very true. It's so transactional, everything is transactional. Ya. Gitu loh, susah. Kan banyak orang yang lebih baik, maaf ya, lebih baik ngebuang budget untuk dia sekolah, gitu kan. Ingin tahu Indonesia ini seperti apa, bagaimana manage Indonesia ini, bagaimana melihat masyarakat Indonesia, lalu kemudian mereka bisa membangun satu ekosistem yang baik, gitu kan, ketimbang misalnya nyimpan untuk nyiram sana, nyiram sini supaya bisa masuk, gitu kan. Kan ada orang-orang yang begitu. Kayak kalau kita nonton, kalau di musik kayak kita nonton, kalian udah nonton biografinya Celine Dion nggak, filmnya Celine Dion? Yes. Celine Dion itu belum. Kalian inilah kasar aja ya, lu bisa lihat betapa kayanya dia, tapi dia menghaburkan kekayaannya itu untuk sesuatu yang bermanfaat gitu, sangat bermanfaat. Lihat aja dari apa yang dia punya gitu kan, semuanya itu all about bagaimana maintain kerjaan dia, karya dia gitu ya, sampai vocal coach ada gitu ya, terus ada speech coach ada, pokoknya semuanya yang gua harus jadi sesuatu yang baik karena orang tuh capek-capek jauh-jauh nabung datang buat gue. Gue harus keren-kerennya gue gitu untuk bisa Nah, gue berpikir ini overwhelmnya adalah kalau gini terus, waduh sedih sih, gila loh, kita mengelola 3.000 triliun loh. Harus tetap juga ada anak-anak muda yang juga harus turun, yang punya kapabilitas, yang punya panggilan, punya hati nurani, punya niat baik juga, dan punya kemampuan ya, bukan hanya punya nama. Setuju. Dan harus nerima, dalam arti gini, harus bisa dengan lapang hati. Kalau memang belum mampu, jangan maksa. Karena ini nggak main urusannya nggak main-main, urusannya nggak main beneran. Ini bukan hanya sekedar lu terkenal, lu lucu, lu suaranya bagus, lu jago main musik, lu sensasional, enggak. Yes, benar banget. Semuanya itu nggak akan bisa. Benar. Kalau ngobrol sama Bang Marcel tuh
bisa banyak banget dari agama, kepercayaan, keperdataan. Yang penting tugas kita adalah sekarang ya, kalau gue lebih baik di lingkaran kecil lah, lingkaran kita aja. Gimana caranya ngejaga anak-anak kita supaya untuk kedepannya mereka tuh bisa mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya. Yang tadi gue bilang di awal, kita tuh terlalu berpikir hanya dari variabel yang terlalu sempit. Gitu. Kita harus banyak berpikir multivariabel. Gue yakin deh kalau kita bisa berpikir gitu ya, kita bisa melihat masalah dari banyak angle, dari banyak variabel. Yang tadi gue bilang, orang nggak akan lagi segampang itu hanya karena 10.000 gitu ya memutilasi temennya. Gitu. Orang nggak akan segampang itu umur masih muda gitu, maaf ya, memperkosa temennya gitu. Orang nggak akan itu segampang itu gitu kan, kawin cerai gitu. Ya kan, selingkuh sana sini, karena cara berpikirnya gitu, Bapak. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam gitu. Itu loh gitu. Banyak. Apalagi kalau memang niatnya suatu saat kita pengen mereka jadi leader, ya nggak bisa berpikir kayak begitu dong. Gitu. Leader loh. Benar. Setuju banget. Duh, sebenarnya gue masih banyak nih gue pengen nanya sama lo. Kalau bisa divorce tapi tetap masih bisa hubungan keluarganya amat manis sama Kak Dewi, Adi gitu. Banyak banget yang masih pengen gue obrol sama lo. Tapi sudah jam 9. Anyway, Bang Marcel sudah akan you have your newest single sama kolaborasi sama Winkies BOHFF, Winkies sama Kenes, yes. Pesona palsu. Tapi boleh kan untuk menutup, tetap banyak yang request abang nyanyi. Mau Bang Marcel nyanyi apa? Cus, ayo Bang Marcel nyanyi apa? Kan Lucy kemarin sukanya Firasat, tetap ya. Gue sukanya Jangan Pernah Berubah, ya kan? Guys, nyanyi. Gue mah banyak yang Tika. Tuh kan. Baru cetak biru. Pesona palsu juga boleh. Yes. Oh iya, ada eksperimental jet set nih yang nyariin nih. Tuh orangnya. Itu salah satu band teraneh. Tuh band teraneh. Band teraneh tapi keren katanya. Tuh orangnya. Gak banyak orang yang tahu kalau Marcel punya band namanya Experimental Jet Set. Tuh, gak banyak orang tahu kalau Marcel punya band namanya Experimental Jet Set. Tuh. Nah, nanti kalau digitalnya rilis gua kabarin ya. Nanti kalau rilis party diundang ya. Walah, nanti kalau kita bikin fisik gua kirim. Asik, thank you loh. Oke. Ayo. Untuk menutup sebelum nyanyi, sukses ya Bang. Whatever you do, may God bless you always. Amin. Juga and all the family. Semoga Abang tetap bisa meninggalkan legacy yang baik untuk negara kita. Siap, iya. Insya Allah kalian juga moga-moga kalian selalu menjadi ibu-ibu yang bisa selalu menjadi panutan buat banyak orang, buat anak-anak, buat suami-suami, perempuan-perempuan yang kuat, yang selalu menjadi inspirasi buat banyak orang, karena kita kadang-kadang kita nggak sadar tugas kita ternyata sebesar itu gitu, ya kan? Insya Allah ya. Sama-sama, Insya Allah ya, sama-sama. Dan Tuhan pastinya akan selalu ada buat kita-kita yang punya niat begitu. Amin. Tuh banyak yang request tuh, ada yang bilang takkan terganti, ada abang mau nyanyi lagu apa? Just to close this beautiful chat with you. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Buset, dia santai gitu nyanyinya bagus bener suaranya. Kita latihan tengah hari, tengah malam kagak bisa begitu ya, emang bakat sih saya Kak. Bubar, basah aku bangga. Bubar, tutup warungnya, tutup. Bang Marcel, terima kasih banyak waktunya. Kita sambung lagi. Masih banyak banget topiknya yang pengen kita bahas ya Mel sebenarnya ya. Thank you ya Bang. Yes, God bless you, Dominus Vobiscum. Bless you. Insya Allah kita ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nyetir hati-hati. Yes. Thank you guys semuanya. God bless you Abang. Bye bye.